Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil iman. Laki-laki harus suka koyak, muji. Dia pakai baju warna merah, Masya Allah bagus. Hitam, Masya Allah bagus. Biru, bagus saja sebenarnya. Rugi nggak antum muji? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, gitu kan? Jadi buat kita puji saja. Kalau antum mau pakai putih, mau pakai hitam, istri antum tidak puji, nggak masalah. Bagi laki-laki nggak penting itu. Kalau istri bilang, oh ganteng ya, oh iya, dia biasa saja. Kalau perempuan lain, emang suka dipuji, harus puji, gitu kan? Masakan enak, oh Masya Allah enak. Asin pun, Masya Allah. Baik. Enak ya, Masya Allah, enak. Tapi besok kurangin garamnya sedikit. Gak apa-apa, puji dulu. Supaya dia mau masak. Perempuan pakai perasaan, sekarang tuh bilang, gak enak, besok gak masak. Kenapa gak masak? Kan gak enak masakan saya. Nah. Suka dipuji, ya. Yang kedua, karakter perempuan itu suka mengulang-ulang sesuatu. Kenapa perempuan teman-teman setelah menikah sama antum, dia suka minta pulang ke orang tuanya, sebentar-sebentar pulang ke ibu, pulang ke ayah, mudik, terus menerusin, rutin. Kenapa? Karena ada kenangan di sana. Dia punya kamarnya waktu masih gadis, dia punya tetangganya, pohon di belakang rumah dia masih ingat. Kalau antum sudah pindah Jakarta sudah lupa semua tuh laki-laki, kan? Ini perempuan diingat, suka kenangan terulang. Nah, jangan antum jenuh, karena nanti lawannya karakter laki-laki itu mudah jenuh. Kalau dia minta diantar ke tempat yang sama, jenis makanan yang sama, tidak apa-apa, antar saja, nggak ada ruginya. Karena memang dia suka sesuatu yang terulang. Antum pernah kasih bunga sekali, dia berharap bunga itu dikasih seumur hidup, diulang-ulang terus. Kalau antum dikasih sepatu sama istri, tidak berharap dikasih sepatu lagi nanti, ganti yang lain. Kalau perempuan tidak, memang suka terulang. Jelas ini? Yang bujang juga dapat manfaat lah. Sebenarnya ini cuma rahasia internal kita saja, ya. Yang ketiga, suka diperhatikan. Dan perhatiannya selalu kepada masalah pertanyaan. Kalau pulang rumah teman-teman, banyak tanya sesuatu. Apakah kamu lagi kerja apa hari ini? Apa kegiatan kamu? Kalau udah cerita dengar, antum harus jadi pendengar yang baik. Dengarin keluhannya, gitu kan? Tapi harus sabar, apa boleh buat? Karena menghadapi perempuan begitu, memang dia cerewet. Ya? Suka cerita ini, suka cerita itu dari temannya masih kecil sampai temannya yang sudah tua sekarang. Semua dicerita lengkap. Tidak apa-apa, dengarin aja cerita. Oh iya, begini, iya, pindah lagi sini. Saya kadang kalau duduk depan istri saya itu, dia cerita dari temannya ini, temannya itu, temannya ini. Oh iya, ini kayaknya dari tadi sudah 5 kok ceritanya. Ada lagi yang lain gak ini? Kita mau makan dulu nih. Tapi dengar. Karena kalau tidak didengarkan, antum tidak jadi pendengar yang baik, dia akan cari orang yang mau dengar dia. Coba antum puasin istri sudah terbiasa curhat sama antum, dia nggak akan butuh temannya nanti. Karena sudah ada tempat pelampiasan. Nanti kita lawankan ini teman-teman, laki-laki terbalik, tidak suka diperhatikan. Contoh perhatian adalah telepon. Coba telepon teman-teman sekalian, telepon, tanya kabar segala macam. Itu perhatian yang luar biasa. Kalau laki-laki nggak suka, antum suka kalau lagi kerja di telepon? Hah? Baru keluar rumah 5 menit, kering istri telepon. Ya Allah, baru ketemu. Laki-laki begitu. Kalau perempuan tidak, antum baru naik mobil telepon, suami saya telepon, lain. Dia anggap itu perhatian luar biasa, gitu kan? Padahal sebenarnya pas diangkat, kenapa ini? Assalamualaikum, salam. Oh, saya kepencet. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Sudah terlanjur kepencet pun, oh iya, saya kebetulan rindu sama kamu. Bilang kepencet, marah nanti dia. Kalau laki-laki nggak suka sering ditelepon, antum nggak suka sering diperhatikan, perhatian terus berlebihan, kita nggak mau. Laki-laki nggak suka, memang karakternya begitu. Ini karakter perempuan terbalik. Antum pujian tidak terlalu tadi, jadi kita sudah langsung berbalik.
Perempuan suka dipuji, ini nggak suka dipuji. Artinya bukan hal yang penting bagi dia, gitu kan? Ini diperhatikan, ini nggak suka diperhatikan. Nggak suka diperhatikan. Jadi kalau ada laki-laki yang suka diperhatikan itu ada tanda tanya. Artinya kalau laki-laki yang luar biasa harus ditelepon terus sama istrinya kemana-mana, itu tanda tanya gitu ya. Itu contoh gitu. Kemudian ada karakter juga perempuan, teman-teman sekalian, mereka didominasi dengan perasaan, kita didominasi dengan akal. Pertemukan dengan itu. Dominasi dengan perasaan selalu saja sensitif, selalu saja merasa mudah tersinggung, masuk dalamnya ya, mudah memaafkan, itu semua masuk dalam perasaan. Kalau subhanallah ya, ini kita tidak berharap, tapi ada kalau seorang laki-laki selingkuh, naudzubillah, dia selingkuh dengan perempuan lain, berzina. Kemudian setelah dia selingkuh, dia datang ke istrinya, dia bilang, saya sudah berbuat salah nih, saya buat gini. Istrinya mudah maafin gak? Mudah maafin. Tentu antum tidak bisa jawab sini, yang di belakang yang jawab kan. Mudah dimaafin. Masih banyak istri kalau suaminya mau taubat sekali dia maafin. Kita balik. Kalau antum temukan istri antum selingkuh, antum mau maafin enggak? Sudah ada di depan, enggak. Belum selesai anak jelasin sudah panjang enggaknya gitu. Berat. Laki-laki pakai pikiran dia. Ini sudah disentuh orang lain, enggak, saya enggak mau. Kalau dia tidak, dia masih berpikir berbeda. Ini dominasi perasaan, ini dominasi akal. Nah, dominasi perasaan biasanya agak kritis. Saya pernah kasih contoh kalau antum masih ingat. Kalau perempuan antum aja, istri ajak makan malam di mana misalnya sama-sama, dan itu baik ya, sesekali keluar sama-sama, tidak selamanya tentunya. Tapi bersama waktu itu penting. Pada saat misalnya orang pergi ke rumah makan, janjian kita makan di sini malam ini ya baik. Pas kita ke sana, ternyata tutup. Antum gampang, laki-laki simple. Oh ya sudah, berpikir cari restoran lain. Kalau istri tidak, dia punya perasaan. Enggak, sebentar saya tanya dulu kenapa tutup. Dia turun tanya dulu, kenapa tutup mas? Biasanya kan jam 9. Mungkin masih ada sisanya. Ya. Tanya. Mau beli baju, laki-laki sama perempuan beda. Sekarang kita laki-laki mau beli baju nih, masuk toko baju, kemudian kita lihat bajunya. Ini cocok nih, baik warnanya saya cocok. Mas tolong saya minta ukurannya, baik ukurannya. Dicari di gudang nggak ada. Mas nggak ada lagi ukurannya nih. Kira-kira laki-laki bilang apa? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mau lihat yang lain nggak? Nggak apa-apa, boleh saya lihat yang. Perempuan nggak bisa gitu. Dia udah kalau sudah coba di kamar pas, terus tidak ada, tunggu aja setengah jam tuh. Pasti dia ngoceh sama penjaga. Kenapa nggak ada mbak? Coba cek dulu. Kapan bisa datang? Panjang ceritanya. Karena dia pakai perasaan. Kan gitu. Antum sudah janjian sama istri mau pergi satu tempat, kemudian antum telat datang segala, ya wajar. Jelaskan. Karena dia akan terus bertanya. Gitu kan? Itu biasa, itu karakter. Mengenali karakter pasangan itu penting. Dan insya Allah, biidznillah, tentu saya sekarang tidak terlintas semuanya ya, poin-poinnya, tapi ada banyak yang saya susun karakter-karakter laki-laki dan perempuan, dan itu biasanya saya forward ke beberapa grup, dan insya Allah mudah-mudahan bisa sampai ke antum kalau tidak ada halangan. Saya tadi baru ingat kalau saya sempat membawa laptop karena tadi ada acara pengajian memang yang saya bawa. Maka setelah sholat ba'da isya saya baru teringat. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian karakter pasangan tadi yang memang belum sempurna kita sebutkan sebenarnya ya. Ada saya susun temanya. Kurang lebih ada 16 karakter wanita atau istri yang harus dikenali. Dan ini insya Allah kalau kita ketahui maka akan lebih mudah kita menghadapi pasangan. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi, perasaan dominan dalam hidupnya. Dan perasaan ini ya, seperti sudah saya kasih contoh tadi, masalah kalau mau beli pakaian, kalau datang ke rumah makan dan seterusnya, ini lebih dominan perasaan. Sudah saya kasih contoh. Yang kedua, salah satu karakter wanita adalah tanda kutip ya di sini ya, ada sifat pendendam. Pendendam tapi tanda kutip. Maksudnya di sini pendendamnya seperti ini contohnya. Jadi saya kalau masih ingat pernah saya kasih contohnya ya, tapi saya ingatkan lagi. Seperti kalau seseorang laki-laki suami bertengkar sama istrinya, maka kalau ada kata-kata misal yang kurang baik di SMS ya, di berita atau di WBB atau di WA, seringkali kata-kata itu kalau seorang suami sifat laki-laki karena dia menggunakan akal, dia kalau baca dia marah, tapi setelah itu selesai. Saya yakin kalau ada di sini pernah bertengkar sama istrinya, saya sangat yakin SMS yang pernah dikirim oleh istri antum sudah hapus. Kalau laki-laki,
mungkin 3 hari, seminggu, nggak pernah antum simpan. Ada nggak sih laki-laki mungkin keluar dari normal tuh ya, dia simpan SMS istrinya setahun misalnya. Hah? Ada yang pernah simpan sampai 1 tahun isi SMS istrinya, mungkin kalau dia pernah marah sehari, 2 hari, seminggu sudah jenuh antum, dihapus. Tapi kalau perempuan tidak, ada simpan tanda kutip tadi, pendendam. SMS yang tahun lalu dia masih simpan, kalau perlu 10 tahun lalu masih ada, disimpan. Jadi kalau lagi tenang, lagi duduk, pernah begini, kapan itu? Pernah, ini buktinya, dilihatin. Nah berarti kalau sedang menghadapi istri dan terjadi pertengkaran, jangan banyak-banyak SMS. Baca, tidak usah balas. Nanti kalau ketemu baru ngobrol. Karena itu jadi data, nanti disimpan sama dia. Bahkan ada sekarang ini berkembang teknologi, banyak istri kalau ngomong sama suaminya direkam, diam-diam. Jadi antum cek dulu dekat ranjang, ada alat perekam nggak? Yang ketiga, sulit berterima kasih. Emang sifat perempuan itu. Jadi sebesar apapun pengorbanan kita, dia terima kasih pada saat itu, setelahnya sudah selesai. Bahkan bisa dilupain kebaikan itu. Jadi beda dengan sesuatu yang sifatnya dia dendam, dia sakit hati, maka disimpan lama-lama. Tapi kalau kebaikan orang dilupain. Makanya sabda Nabi SAW, hadis yang sahih, ya, wanita itu kalau kau berbuat baik padanya, kata Nabi SAW, hadis secara global tentunya ya, kalau kau berbuat baik padanya 1 abad itu 100 tahun ya, kemudian dia melihat kepadamu 1 kesalahan saja, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan dari kamu selamanya. Jadi jangan heran, kebaikan apapun antum tumpuk-tumpukin setiap hari, nggak disebutin, nggak diingat, itu biasa. Karena itu karakter, itu sesuatu bawaan dia, gitu loh. Tentu ini semua akan bisa dikontrol dengan keimanan ya. Kita sebutkan karakter ini, tujuannya agar kalau sesuai dengan agama kita dukung, tidak sesuai dengan agama kita ingatkan. Tapi ini karakter umumnya, sulit berterima kasih. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, wanita, saya melihat kalian wahai kaum wanita paling banyak penghuni neraka. Seorang sahabat bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kenapa harus wanita? Jawaban Nabi SAW, apakah karena tidak sholat, tidak puasa, tidak haji? Enggak, wanita banyak sholat, banyak yang puasa. Karena kalian tidak berterima kasih atau memungkiri kebaikan suami kalian. Itu karena itu banyak sekali masuk dalam neraka. Yang keempat, egois pada haknya. Itu karakter. Jadi kalau haknya dia pertahankan. Walaupun dia belum menjalankan kewajiban, hak dituntut sama dia. Tadi saya bilang kita tentukan tanggal nafkah, itu pasti diingat sama dia. Tidak usah khawatir. Antum gak pakai alarm pun nafkah itu akan datang. Ada alarmnya dia gitu. Tapi kalau hak antum tidak, emang sudah umum. Tentu sekali lagi ini kita bicara masalah karakter pasangan umumnya ya, karakter wanita umumnya. Nanti kita bicara karakter laki-laki umumnya. Nah di sini teman-teman sekalian kita harus paham, ternyata ada ego itu, ada itu dalam jiwanya mereka. Tentu ini kalau dikontrol dengan keimanan dan ilmu akan bisa teratur rapi. Tapi kita bicara globalnya. Yang kelima, mudah memaafkan. Ini positifnya, mudah memaafkan. Kayak tadi saya kasih contoh, kalau seandainya suaminya selingkuh segala macam, dia minta maaf, itu bisa dimaafkan, mudah memaafkan wanita itu. Yang keenam, suka untuk dimanja, ya. Suka dimanja, suka diajak bercanda, itu sudah umum, itu sifat wanita. Dan saya bilang tadi jangan dibalik ya, laki-laki jangan pernah manja, tapi memanjakan, ya. Kalau yang suka manja-manja ini perlu sunat kembali. Yang ketujuh, wanita itu suka untuk dicumbui atau dirangsang, itu umum. Jadi memang laki-laki antum walaupun pada satu waktu ada syahwat yang besar lagi pengen, jangan buru-buru. Karena dia suka kalau dia dirangsang, dia dicandain, dan itu memang sudah biasa dan ini sudah umum tentunya. Kemudian yang kedelapan, suka dipuji dan disanjung. Ini sudah saya sebutkan tadi. Suka sekali dipuji, apapun yang dia berikan, masakannya, pakaiannya, segala macam lah, dipuji. Ya. Yang kesembilan, suka diperhatikan. Dan ini sudah saya sebutkan juga tadi. Termasuk di sini adalah telepon, tanya kabar, dan seterusnya. Ini sudah biasa.
Kemudian yang ke-10, suka dilindungi. Jadi perempuan itu lebih suka kalau berjalan, dia dilindungi di belakang. Dia selalu merasa aman, dilindungi. Tentu kalau antum laki-laki tidak suka kalau istri antum jalan di depan. Ya. Merasa terganggu kejantanannya. Gitu. Kalau masih jantan, ya. Allahu alam ini. Karena di Indonesia ini subhanallah yang banci-banci ini juga di orbit ya. Yang sudah hilang kejantanannya. Kemudian yang ke-11, suka ditraktir, belanjain. Hah? Ketawa di belakang. Dia alamnya memang itu. Benar kan? Suka ditraktir. Kalau antum biasa kalau makan terus istri mau bayar kan punya harga diri. Nggak, jangan. Kalau dia suka. Belanjain aja, nggak hilang marahnya itu. Kalau lagi marah-marah kita mau belanja apa ya kita ajak keluar. Yang ke-12, lamban dan lelet. Jadi kalau mau janjian sama istri keluar 2 jam sebelumnya, siap-siap ya. Nggak bisa kayak antum itu. Mau keluar, oke baik saya jalan sekarang. Sudah pakai langsung jalan naik motor keluar. Nggak bisa perempuan begitu. Sebentar dulu, cari kos kaki di mana, cari ini di mana, cari ini di mana. Oh jilbab ini kemana sudah saya pakai, ganti jilbab baru, panjang cerita. Jadi janjian sebelumnya. Ini ilmu mahal malam ini nih. Ini ilmu khususan. Jadi lamban biasa itu ya. Kalau dia buat ini, buat itu biasa lamban. Apalagi kalau diajak keluar. Kemudian yang ke-13, suka sesuatu yang terulang. Ya. Terulang itu biasa. Kalau antum sudah pernah kasih sesuatu 10 tahun yang lalu, dia masih ingat tuh. Mungkin antum sudah lupa beli apa dulu gitu. Tapi dia masih ingat, dia suka terulang sesuatu. Sama tadi saya bilang kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, mengenang sesuatu yang lama itu biasa. Yang ke-14, sulit meninggalkan masa lalu. Jadi kalau misal gini, kalau laki-laki itu, antum tugas nih di Jakarta, terus perusahaan kasih tugas, pindah tugas ke Banjarmasin misalnya. Tiba-tiba, saya yakin antum gampang laki-laki kan? Bisa mungkin dikasih fasilitas lebih bagus, ada rumah, ada mobil, ada segala. Nggak terlalu sulit. Tapi kalau istri susah sekali, susah. Dia pindah kota itu nggak gampang. Pindah rumah aja nggak gampang. Gitu. Pikirannya macam-macam. Ini tetangga nanti bagaimana, nanti rumah, pohon saya ini, apalah segala macam dia pikir. Jadi sulit meninggalkan masa lalu. Dan ini sebabnya kenapa Nabi SAW menyuruh menikahi gadis. Karena tidak ada masa lalunya. Kalau dia punya masa lalu yang dulu, ini antum yang nikah sama janda harus punya ekstra. Harus menjadi lebih baik dari suaminya yang dulu. Kalau enggak, dia banding-bandingin sama dia. Suami saya dulu begini, nah, jangan tersinggung ya. Karena itu masa lalunya dia. Yang ke-15, mudah tersinggung. Kalau tadi sulit menemukan masalah, ini mudah tersinggung. Gampang sekali tersinggung, pekah ya. Sangat pekah. Yang terakhir, yang ke-16, selalu mau mendominasi. Mendominasi apa saja. Maka ini semua harus diredam tentunya teman-teman sekalian. Ini kita kenali karakter pasangan supaya tahu menghadapi dan bagaimana kita nasihatin secara syariat. Baik, sekarang kita pindah ke karakter laki-laki. Ada kurang lebih 13 poin yang saya susun ya. Yang pertama, akal pikiran dominan. Saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana akal pikiran itu gini teman-teman. Masalah, solusi. Itu akal pikiran dominan. Kalau perasaan itu dipikirin dulu lama, baru solusinya. Ya. Kalau laki-laki itu pecat ban mobilnya atau pecat ban motornya, yang kita pikirin mana tambal ban. Solusinya langsung. Masalah, solusi. Kalau perempuan enggak, dia turun dulu. Kenapa ya? Kena apa ini? Tadi lama. Jangan tersinggung akhwat di belakang ya. Kita bicara secara umum. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat ya. Karena sudah ini apa boleh buat. Ini karakternya memang. Baik. Yang kedua, yang harus dikenali, ini bagi akhwat harus mengenal. Laki-laki itu suka dihormati kepemimpinannya. Jadi memang ada fitrah itu. Jadi laki-laki itu teman-teman sekalian, maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau dia pendek, dia kecil, badannya tetap punya karakter laki-laki, kejantanan, ada pemimpinan. Jadi dia tidak suka diganggu itu. Dia suka dijadikan sebagai pemimpin, didahulukan,
didengar pembicaraannya, didengar instruksinya. Ini karakternya. Makanya saya pernah kasih contoh kalau anak laki-laki sama anak perempuan beda. Kalau antum masih punya anak kecil coba praktikin. Kalau anak perempuan kita berikan makanan teman-teman sekalian, taruh di piring, sedikit antum bukan dilempar ya, tapi sedikit disentak piring itu di depannya, silakan makan nak. Dia nggak akan tersinggung, dia tidak akan terganggu dengan itu. Tetapi kalau anak laki-laki dilempar sedikit piring itu, maka dia akan terganggu kepemimpinannya. Dia tidak mau makan tuh, walaupun anak kecil. Diambil piring, dibuang-buang nasi itu sama sendok, dia nggak mau. Seperti itu, ada jiwa kepemimpinan, ada merasa pemimpin di situ. Kalau anak laki-laki, ini pernah saya pelajari dalam ilmu kejiwaan anak, teman-teman sekarang waktu masih belajar di Madinah dulu, ada satu dosen yang luar biasa cara penyampaiannya bagus sekali. Beliau mengatakan anak laki-laki itu contohnya, di antara jiwa kepemimpinan, dia selalu contohi ayahnya. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, pasti dia selalu perhatikan gerak-gerik ayahnya, apa saja. Cara pakai sendalnya, duduk di mana, gelas apa yang dia pakai. Nah biasanya kata dosen ini, dan saya pernah praktikin memang betul itu terjadi ya. Jadi kalau ayahnya pergi, maka kalau ada adiknya, dia akan duduk di tempat ayahnya. Dia akan coba gunakan retorika bahasanya. Dia akan coba pakai gelasnya, gitu kan. Seperti itulah. Yang ketiga, suka dihormati keputusannya. Tadi kepemimpinan, dia ngambil keputusan, sekarang suka dihormati keputusannya. Yang keempat, tidak suka dihardik. Jadi kalau akhwat kita mau perbaiki, mau nasihatin suaminya, ayahnya, pokoknya laki-laki secara termasuk anak laki-laki, jangan dihardik. Jangan langsung disalahkan, ya. Kalau perempuan dikatakan, kamu keliru loh, perbaikin. Dia malah anggap itu perhatian. Kalau laki-laki nggak bisa begitu. Kayaknya kamu salah nih, gini-gini. Udah, langsung berontak, ya. Maka tidak suka dihardik. Hardik itu berarti langsung menyalahkan, ya. Yang kelima, tidak suka digurui. Walaupun dia tidak tahu, dia tidak suka digurui. Maka biasanya retorika yang saya ajarkan kepada akhwat atau seorang istri, menghadapi suami, dia usahakan seperti orang yang bertanya, tapi sebenarnya sedang ingin memberikan nasihat kepada suaminya. Bagaimana ya, kalau ada orang seperti ini kasusnya, menurut kamu seperti apa? Padahal sebenarnya kita sedang menyinggung dia. Gitu. Yang keenam, suka diterima kasih. Suka diterima kasih. Jadi laki-laki itu suka kalau dia ngasih sesuatu, terima kasih ya. Gitu. Beda terima kasih dengan tadi perhatian ya. Kalau perempuan suka diperhatikan itu, biar antum tidak ucapin terima kasih, tapi kalau dilirik, dilihat, ada tanda-tanda perhatian sudah cukup. Kalau laki-laki enggak, si perempuan kalau mengatakan terima kasih, ya itu akan ada secara kejiwaan mendorong dia melakukan yang lebih baik. Yang ketujuh, suka melindungi. Jadi sifat laki-laki itu suka melindungi, perempuan suka dilindungi tadi. Jadi memang sudah karakter itu. Orang kalau menikah, maka dia suami, dia merasa dia melindungi istrinya, dia merasa dia bertanggung jawab kalau akan terjadi apa-apa, seperti itulah. Dan termasuk anak laki-laki juga, kalau sudah mulai dia agak besar, dia akan melindungi ibunya, dia akan melindungi yang lainnya. Dan memang subhanallah, pada laki-laki ada itu. Makanya penjahat itu, kalau ada seorang wanita lewat dan ada anak laki-laki di sebelahnya, walaupun anak itu masih kecil, itu sudah cukup membuat dia bimbang untuk melakukan perbuatan kriminalnya. Tapi kalau anak perempuan, itu dia masih berani. Karena ada masalah itu. Kemudian yang kedelapan, suka untuk digoda. Ya. Artinya di sini, memang laki-laki itu suka kalau penampilan istrinya, dandan, apalah, yang segala macam bahasa yang bisa digunakan ya. Dari penampilan pakaian yang seksi, yang wangi, dan itu memang dia suka. Makanya seorang suami, dia butuh itu di rumah. Seorang istri harus melakukannya. Dan hadis-hadis tadi saya jelaskan, wanita ahli surga, wanita yang bisa memberikan bahwa syahwat suaminya, dan itu adalah hal yang fitrah gitu. Tentu ini ada banyak poin dalam poin ke-8. Setiap poin ini ada rinciannya ya, tapi saya cuma sebutkan garis besarnya. Kemudian yang ke-9, suka mencium bau yang wangi. Ini ada pada wanita tetapi tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu dekat dengan istrinya lalu dia cium bau wangi, itu luar biasa pengaruh pada kejiwaannya. Dia selalu ingin mendekat, dia selalu merasa nyaman, gitu kan. Kalau istri, suaminya walaupun baunya tidak wangi, tapi karena dia baik, ya. Maaf ya, saya belum mandi nih. Enggak apa-apa kok. Dia suka saja. Tapi kalau antum pulang ke rumah dekat, baunya nggak enak istrinya, sudah menghindar. Itu sudah fitrah. Perempuan juga suka yang wangi-wangi, bukan berarti antum tidak pakai minyak wangi ya.
Tapi yang dimaksud adalah perempuan biasanya dia masih tahan dengan itu. Bau ketiaknya suaminya, pulang kerja loh, Masya Allah baunya. Ya. Tapi dia masih bisa tahan. Ya nggak apa-apa, ini kan bau keringat suami saya, ini karena dia. Begitulah terbawa perasaan dia. Tapi kalau laki-laki nggak bisa gitu. Maka akhwat hati-hati ya di belakang. Jaga. Nggak boleh ada bau sedikit pun gitu, kecuali yang wangi. Ya. Yang ke-10, suka melihat keindahan seperti pakaian, rumah, tempat tidur. Maka ini harus menjadi sesuatu yang dibawa oleh akhwat kita. Yang ke-11, sulit memaafkan bila cemburu. Ini yang kadang-kadang laki-laki dominan. Dia sudah cemburu, itu bahaya sekali. Sasarannya terus ke target cemburu itu. Gitu kan? Kalau misalnya istrinya pernah jalan atau istrinya pernah dilihat oleh orang, maka dia akan selalu, orang ini seperti singa mengintai mangsanya. Ini pernah lihat istri saya nih. Udah itu terus menerus gitu, terbawa. Ini sulit memaafkan bila cemburu ya, dia sulit memaafkan. Dan yang ke-12 cemburuan, memang wajar. Jadi akhwat kita harus bisa faham masalah itu. Banyak orang mengatakan perempuan cemburuan, sebenarnya perempuan tidak cemburuan loh. Tidak cemburuan gitu. Dia hanya karena sayang sama suaminya, dia mau tunjukkan dengan cara itu. Tapi cemburu yang sebenarnya itu ada pada laki-laki. Laki-laki, dan sebenarnya kalau dia cemburu pada hal haknya dia itu benar dalam syariat. Makanya pernah ada sahabat yang pulang ke rumahnya lalu dia temukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain, lalu kemudian dia bingung harus buat apa, dia datang ke masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya temukan istri saya selingkuh, apa yang saya harus buat? Maka Sa'ad radhiyallahu anhu keluar dari saf laki-laki lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya, terjadi selingkuh seperti itu, saya akan bunuh keduanya, maksudnya saya akan rajam, hukum Allah berlaku. Kok bisa berani-beraninya berselingkuh berzina? Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cemburunya Sa'ad? Dia itu cemburu, Sa'ad cemburu, kenapa kok istri kemudian masih bisa berzina? Gitu kan? Maka kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada saya dan Sa'ad. Kenapa sudah dilarang masih dikerjakan? Jadi memang ada sifat cemburuan, cemburuan sebenarnya itu ada pada laki-laki. Yang ke-13, mau didahulukan dalam segala hal. Ada bedanya sedikit dengan tadi kalau perempuan mau mendominasi ya. Mendominasi dalam arti kata ini dia mau, dia didahulukan, dia kalau mengambil sebuah keputusan, dia coba supaya hadir di situ, dia yang coba mengatur. Nah ini harus dikontrol. Tapi kalau laki-laki memang mau didahulukan dalam segala hal. Kalau kapan istri mengatakan ya sudah, ambil saya keputusan, saya tinggal ikut, maka itu jauh lebih kena dengan karakternya. Allahu a'lam. Jadi ini kurang lebih yang saya bisa susun teman-teman sekalian. Tentu masih ada bahasan berhubungan dengan masalah ini, tapi saya berikan garis besarnya saja. Perasaan kalau tema-tema lain nggak ada yang menulis seperti ini nih. Giliran materi rumah tangga nulis nunduk semua ya.